secara prinsip bahwa untuk pemula yang akan memulai usaha ternak, sebuah kandang itu adalah bukan modal usaha, teman-teman, yang harus dipahami itu. Jadi kandang itu adalah sebuah investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Edi Sukoco dari Tapak Sembrani Pam. Alamat masih sama di Tambak Lelo, Tambak Rejo, Tempel, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke teman-teman sekalian, kali ini saya akan berbagi ulasan tentang kandang ya. Jadi fungsi kandang dan apa sih istimewanya kandang dan apa sih efisiensinya untuk kandang. Jadi banyak juga teman-teman yang sering datang ke tempat saya, alhamdulillah yang sering datang ke tempat saya itu selalu melihat kandang di tempat saya. Kandangnya di kandang saya itu cukup sederhana sekali teman-teman sekalian. Jadi nanti bisa lihat di YouTube-nya itu cuma dari bambu. Jadi lantainya bambu, bahkan sekatnya bambu. Itu alhamdulillah hasilnya tetap tidak sekalah dengan yang kandangnya bagus-bagus ya, mewah-mewah, yang lantainya selat segala macam. Dan harga jualnya pun sama teman-teman sekalian. Biarpun kandang selat dengan kandang bambu itu sama. Tapi bukan saya nggak ingin seperti mereka membuat kandang dari lantai selat, kayu dan lain. Saya juga ingin teman-teman untuk membuat kandang seperti itu. Tapi secara prinsip bahwa untuk pemula yang akan memulai usaha ternak, sebuah kandang itu adalah bukan modal usaha, teman-teman, yang harus dipahami itu. Jadi kandang itu adalah sebuah investasi. Nah, dia mau kita buat mewah atau mau kita buat sederhana itu tergantung teman-teman sekalian sebenarnya maunya seperti apa. Kalau teman-teman sudah yakin, sudah punya ilmu yang mantap tentang ternak, sudah yakin bahwa beternak itu memang benar-benar menguntungkan, silahkan teman-teman buatlah kandang sebagus mungkin untuk lebih kenyamanan pengunjung, kenyamanan ternak, itu monggo silahkan. Tapi secara prinsip kandang itu bahwa tujuan utama kandang itu adalah yang nyaman buat ternak, terus yang enak untuk si peternak itu teman-teman sekalian. Jadi biar bambu, biar apapun itu prinsipnya tuh. Jadi kalau untuk awal istilah bahasanya itu yang disampaikan oleh saya dari guru saya itu ojo gumunan, Mas. Gitu. Jadi bahasanya ojo gumunan karo karo kandang, tapi gumuno karo isining kandang. Nah, itu jadi jangan kita silau melihat kandang yang bagus, akhirnya kita belum punya ilmu beternak ikut membuat kandang seperti itu. Ternyata hasilnya saat kita masukkan ternak, ilmu ternak kita nggak bisa, jomplang teman-teman. Kandangnya bagus, isinya kurus-kurus. Nah, wedusnya pada mati. Kan sayang toh, teman-teman. Nah, untuk kandang itu yang nyaman buat ternak adalah lantainya rata. Bahan silahkan apa aja. Rata, terus kita panggung itu karena di Indonesia ini kelembaban udaranya cukup tinggi teman-teman, beda dengan kalau di Australia atau di negara-negara Eropa. Benar di sana itu dia ada 3 musim, jadi musim dingin, musim panas, dan musim semi. Tapi kelembaban suhu udara tanah di sana itu nggak seperti di Indonesia gitu. Itu yang disampaikan ke saya waktu ada teman yang dia sudah datang ke sana dan bercerita gitu. Memang idealnya di Indonesia itu kandang panggung. Walaupun sekarang lagi banyak nih teman-teman, ada yang kandang lantainya itu dari nggak dipanggung, jadi pakai
tai gergaji, bahkan sekam, ada yang pakai juga itu tanah, pakai pasir laut. Tapi saya pribadi tidak suka seperti itu, karena menurut saya itu kosnya sangat mahal. Bayangin teman-teman, dalam waktu 3 bulan sekali kita harus bongkar ganti lagi, mungkin 6 bulan sekali. Terus kandangnya ternyata tetap becek. Nah, dengan kita panggung itu kita bisa memisahkan antara kotoran dengan ternak toh. Jadi kandangnya tidak becek. Seandainya lantainya becek, bisa diakali teman-teman. Nah, sekamnya itu yang kita taruh di bawah kandang. Jadi dia sebagai peresapan untuk kotoran. Dan saya tidak pernah menyarankan untuk membuat kandang itu yang lantai bawahnya itu disemen. Teman-teman, mungkin teman-teman sudah pernah melihat channelnya 78. Sedikit saya promosikan Mas Bayu. Jadi dulu awal saya beternak itu dengan 78 PAM Mas Bayu itu hampir bersamaan teman-teman. Lantai kandang kita dulu bawahnya kita semen, sama persis, karena tujuannya mengambil urin. Nanti urinnya itu harganya sekian, 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 kita tampung per bulan itu bisa 1 ekor itu menghasilkan sekian liter, kan gitu. Nah, ternyata begitu urin kita sudah menumpuk banyak, pembelinya sangat-sangat kurang sekali teman-teman. Nah, terus yang timbul, akhirnya hari pertama, hari kedua, mungkin sampai 1-2 bulan kita masih semangat nih bersihkan kandang yang lantainya kita sapu setiap hari. Begitu bulan ketiga, bulan keempat sudah mulai malas teman-teman. Karena apa? Ternak kita itu banyak yang sakit, sudah banyak sekali masalah di dalam ternak. Akhirnya kita sibuk ngurusin ternak, tidak pernah sempat ngurusin kandang. Akhirnya kandangnya tambah kotor, ternaknya tambah banyak yang sakit. Nah, itu ditimbulkan dari apa teman-teman sekalian? Dari amonia. Jadi penguapan kotoran ternak yang naik ke atas terhisap lagi oleh ternak. Nah, akhirnya menimbulkan paru-paru basah atau paru-paru kering. Jadi kalau bahasanya pneumonia apa, kalau bahasa kedokteran hewannya itu. Tapi kalau saya bilang ya paru-parunya gosong teman-teman. Itu saya tahunya itu setelah ternaknya saya otopsi, saya lihat paru, karena ada penyampaian seperti itu, akhirnya saya otopsi, ternyata benar. Nah, akhirnya kandang yang lantainya tadi semen saya bongkar semua. Dan alhamdulillah kandangnya jadi tidak bau teman-teman. Dulu tiap hari bersihin kandang, sekarang kandang saya itu sangat-sangat simpel sekali. Kalau ditanya orang, Pak bersihin kotoran kapan? Mingsak kobri. Jadi kalau ada yang pesen kotorannya untuk dibeli, baru saya kumpulin, saya wadain, itu baru nanti baru saya bersihkan di situ. Jadi kalau bisa 1 bulan sekali, bisa 2 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali. Prinsipnya, jika lantai dasar tanah itu dengan lantai kandang semakin tinggi, maka semakin santai kita teman-teman. Gitu. Kenapa semakin santai? Karena nanti tampungan kotorannya kan semakin banyak. Nah, kapan bersihnya? Ya itu tadi saya bilang sak kobri. Itu alhamdulillah ternaknya tetap tumbuh sehat, kandangnya tidak bau itu teman-teman. Nanti kalau kotorannya dia becek, ya itu tadi bisa nanti setelah kita bersihkan, kotoran sudah kita kuras semua habis. Nah, nanti kita tebar dengan sekam teman-teman. Kalau sekamnya itu minimal ketebalan 20 cm, insya Allah itu bisa kuat sampai 1 tahun, tidak akan becek kandangnya. Tuh teman-teman sekalian. Jadi
jangan jika kita datang ke peternak itu jangan lihat gumunan atau terkesima dengan kandangnya teman-teman. Saran saya itu, dari lihat dulu ternaknya, hasilnya gimana. Terus pastikan jenengan lihat ke lantai bawahnya gimana. Jadi jangan lihat, begitu masuk udah terkesima dengan, kandangnya bagus ya ini. Jangan dulu teman-teman, tapi lihat dulu ternaknya. Apakah ternaknya sehat atau tidak, baru kita bisa mengenal, kandangnya apa. Baru setelah itu tanya ke teman-teman yang peternak, pakannya apa Pak? Gitu. Nah boleh. Terus tanya lagi, yang mau ditanyakan itu biasanya, pastikan kandang itu sesuai dengan peruntukannya teman-teman, itu yang paling pokok juga. Jadi kandang breeding itu tidak sama dengan kandang fattening, atau bahasanya itu kandang indukan, itu tidak sama teman-teman dengan kandang penggemukan gitu loh. Kenapa? Karena kandang indukan itu dia relatif lebih butuh tempat yang lebih luas. Kalau untuk penggemukan itu tidak perlu luas-luas teman-teman, biar pergerakannya tidak terlalu banyak. Nah itu yang kami lakukan di beberapa teman-teman di peternakan kambing domba Yogyakarta atau PPKDY itu seperti itu teman-teman. Nah kebetulan saya punya komunitas yang kita bisa saling berbagi, kita bisa saling sharing tentang kegiatan kandang kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari, dan yang jelas keuntungan dari beternak itu kita pun bisa tahu teman-teman. Nah, prinsipnya bahwa hargailah tenagamu, maka sendiri toh, hargailah tenagamu sendiri, maka orang lain akan menghargai tenagamu. Jika dalam beternak kalian tidak pernah menghargai tenaga kita sendiri, saya yakin orang lain pasti tidak akan menghargai tenaga kita sendiri. Nah itu teman-teman, seperti tadi, setiap hari membersihkan kotoran, sudah ngerawat ternak, akhirnya kita lupa dengan tujuan kita sebenarnya beternak. Jadi tujuan kita beternak itu adalah merawat ternak dengan baik, dengan benar. Masalah kotoran yang tadinya ditampung kayak urin, segala macam itu adalah bonus, tapi nilai investasinya sangat-sangat mahal sekali teman-teman, tidak sebanding dengan jadi antara pendapatan dengan pengeluaran tidak akan sebanding. Itu yang sudah saya lihat dari beberapa teman-teman yang menampung urin. Oke, itu aja sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, ojo gumunan karo kandang bagus, tapi lihatlah isi kandangnya. Oke, jangan lupa subscribe di channel YouTube ini. Semoga channel YouTube ini bisa semakin langgeng dan kita tetap bisa berbagi ilmu dan pengalaman untuk teman-teman sekalian. Salam sukses, salam sehat, bangga jadi peternak Indonesia.